Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, bahwa ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqadan ila arba'ati nafar. Ta'lim al-Qur'an wa 'afidil lisan wa muta'im al-ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqadan ila arba'ati nafar, bahwa surga merindukan empat golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu adalah dalil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa taat kepada Al-Quran, mendawamkan Al-Quran. Al-Qurannya nggak hanya taruh di rumah saja sebagai pajangan, tetapi Al-Qurannya didawamkan oleh satu keluarganya, dibaca, dijalankan, segala macam apa yang ada dalam perintah Al-Quran dijalankan. Maka orang-orang tersebut itu termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah golongan yang kedua, wa'afidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perbuatan kata-kata yang kotor, yang suka mencaci maki, yang suka menghujat atau menghina orang lain. Bahkan dengan kata-katanya, dengan mulutnya dia menghina ulama, menghina kiai, menghina habaib, menghina para ustadz, para orang-orang alim. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, maka dia orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan lisan kita. Berapa banyak orang menjadi pertempuran gara-gara lisan. Orang saling bunuh gara-gara lisan. Bahwa mulut kita ini lebih tajam daripada pedang, saudara. Hati-hati dengan lisan kita. Berapa banyak dengan lisan kita orang-orang dijerumuskan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara lisan orang saling fitnah, gara-gara lisan orang saling caci maki. Orang yang memfitnah, bahkan kata Nabi, orang yang senantiasa memfitnah, menzalimi, dia disebut dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Pernah Rasulullah menanyakan kepada seorang sahabatnya, siapakah orang-orang yang bangkrut, siapakah orang yang muflis? Lalu sahabat menyampaikan orang yang bangkrut itu orang yang berusaha dan segala macam, orang yang senantiasa berusaha dari urusan-urusan seperti keuangan dan lain segala macam, lalu dia bangkrut. Lalu kata Nabi, bukan seperti itu orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu siapa? Yaitu adalah orang yang senantiasa menjadikan lisannya untuk memfitnah orang, menzalimi orang lain dan segala macam. Jadi orang-orang yang bangkrut, maka pahala orang-orang seperti itu akan diberikan kepada orang-orang yang difitnah. Pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, yang selanjutnya yang ketiga, wal muta'imil ji'an. Orang yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Allah akan balas kebaikan orang yang memberikan makannya, memberikan makan orang-orang yang kelaparan, saudara. Bahkan Allah berikan satu pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar sampai dia kenyang. Bahkan siapkan satu pintu untuk orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Ini termasuk luar biasa, saudara. Yang keempat,
wa sya'imi fi syahri Ramadan. Yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Allah siapkan pintu surga bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan hawa nafsu, tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan segala macam apa-apa yang dalam diri kita semua. Yang tadi kita mau marah, nggak jadi marah. Bahkan orang-orang senantiasa, para pemuda-pemuda yang belum mau menikah, bahkan disuruh untuk berpuasa. Jadi jomblo-jomblo nih yang udah waktunya nikah tapi belum menikah, untuk menjaga hasratnya itu puasa, untuk menjaga hawa nafsunya. Maka orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, Allah angkat derajatnya, bahkan pahala puasanya ini Allah sendiri akan memberikan pahalanya. Maka dari itu semua para saudara-saudara yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa masuk ke dalam golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa masukkan golongan, masuk dalam golongan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk jaga bulan Ramadan ini. Jaga bulan Ramadan ini. Jangan kau kotori bulan Ramadan ini. Jangan kau kotori bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jangan kau bangga. Jangan kau bangga engkau tidak puasa, kau bangga. Jangan. Hati-hati. Balasannya, orang yang senantiasa menghina bulan Ramadan ini, dan dengan dia sengaja, dengan gagahnya dia sengaja, dia berbuka di tengah-tengah orang, dia mengajak orang lain untuk berbuka, tidak berpuasa, padahal dia tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk tidak berpuasa. Dia tidak ada uzur untuk menghalangi dia untuk berpuasa. Maka orang-orang tersebut ini sangat fatal, saudara. Bahkan pernah Al-Fakir mendengar bahwa orang-orang yang senantiasa sengaja membuka puasa tanpa adanya uzur, walaupun dia bayar puasa itu, tidak akan bisa membalas pahala puasa, tidak akan bisa membalas batalnya puasa dia. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yuk jaga bulan Ramadan ini, jaga kesucian bulan Ramadan ini. Jangan kau kotori, jangan kau hinakan. Hati-hati, kalau kau hinakan bulan Ramadan ini, kalau kau tidak sucikan bulan Ramadan ini, kau hinakan bulan Ramadan ini, hati-hati, nanti kau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita didapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di bulan Syawal, sehingga masuk satu Syawal di Idul Fitri, kita benar-benar bersih seperti bayi baru lahir dari kandungan ibunya. Dan mudah-mudahan semua kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan dalam urusan-urusan kita yang tadinya sulit, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan datang kepada kita semua. Terima kasih. Wal afu minkum wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.